Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 OTKP yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun secara virtual dalam pembelajaran PKN pada pertemuan kedua. Berbeda dengan pertemuan pertama, pada pertemuan kedua ini kita langsung fokus ke materi pembelajaran pada bab 1. Kebetulan bab 1 itu ada di KD 12, 1.12, 2.12, 3.12, dan 4.12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Ada 2 atau 3 kali pertemuan ke depan yang akan membahas hal ini. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep hak asasi manusia. Ini penting untuk kalian pelajari, untuk kalian diskusikan, karena salah satu bekal untuk bisa menganalisis itu, salah satunya adalah Anda memahami pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya konseptual. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Dalam materi ini, ini peta konsepnya. Ada 2 hal pokok yang akan kita diskusikan. Yang pertama tentang pelanggaran HAM, yang kedua tentang bagaimana Pancasila itu sebagai instrumen penegakan HAM. Jadi kita menganalisis pelanggaran HAM dari sisi instrumen penegakan HAM itu sendiri yang bersumber pada Pancasila. Baik, untuk yang pertama saya akan memberikan informasi terkait dengan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dibangun dari 3 kata. Ada kata hak, ada kata asasi, dan kata manusia. Nah, 3 konsep ini tentu saja sudah kalian kenal, sudah kalian pahami sebelumnya. Konsep hak misalnya, hak itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang kita terima. Itu namanya hak. Ketika kalian misalnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, itu hak, di sesuatu yang kita miliki. Saat ini kalian sedang mendapatkan haknya sebagai pelajar, pelayanan dari sekolah kita dalam bentuk proses pembelajaran. Kalau asasi itu secara sederhana bisa diartikan sebagai asal ataupun dasar, atau dalam bahasa kerennya itu fundamental. Kemudian manusia, ya Anda sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi secara sederhana, hak asasi itu adalah bisa diartikan sebagai hak dasar manusia. Nah, ada pengertian yang lain, itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia.
Di sini disebutkan bahwa hak asasi itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini kata kuncinya. Kalau disederhanakan ini artinya bahwa hak asasi itu adalah hak dasar yang melekat pada manusia yang merupakan anugerah Tuhan sejak diciptakan. Sejak manusia itu diciptakan. Artinya bukan sejak lahir. Jadi salah kalau ada pengertian yang menyatakan bahwa hak asasi itu adalah hak dasar manusia yang merupakan anugerah Tuhan sejak lahir. Itu definisi yang salah. Mengapa? Berarti kalau dia sebelum lahir belum punya hak asasi. Sementara ketika dalam kenyataannya hak dasar itu melekat sejak manusia diciptakan. Diciptakan itu proses dalam kandungan itu masih sudah mempunyai hak. Coba bayangkan kalau hak asasi itu dibatasi sejak manusia lahir, maka hal itu akan menjadi pembenaran tindakan-tindakan yang tidak terpuji, misalnya abortus dan segala macam. Abortus yang tidak dibenarkan, yang tidak berdasar, yang tidak ada alasan yang jelas, yang dibenarkan oleh negara, oleh ketentuan perundang-undangan, itu akan semakin merajalela kalau definisinya seperti itu. Tetapi ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental ketika hak asasi dimaknai sebagai hak dasar manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa sejak manusia itu diciptakan. Artinya sejak dalam kandungan pun bagaimana seorang ibu hamil menjaga hak-hak anaknya yang masih ada dalam kandungannya. Itu misalnya. Kemudian seperti apa karakteristik hak asasi manusia? Nah, ada 4 dari beberapa karakteristik hak asasi manusia, ada 4 yang begitu populer. Yang pertama, hak asasi manusia itu bersifat kodrati. Bersifat kodrati. Bersifat kodrati itu artinya bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang memberikan hak tersebut bukan pemerintah, bukan orang tua, tetapi adalah Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Sang Holik, sebagai pencipta manusia itu sendiri. Makanya hak asasi manusia itu bersifat kodrat. Yang kedua, karakteristik yang kedua bersifat universal. Artinya adalah bahwa bersifat universal di sini hak setiap manusia yang hidup di muka bumi ini itu mempunyai hak asasi manusia. Tidak dibatasi oleh status perkawinan, status di keluarga, status kewarganegaraan, tidak. Pertanyaannya adalah, apakah orang gila mempunyai hak asasi? Tentu saja mempunyai hak asasi. Lantas, kalau tidak dibatasi oleh hal-hal seperti itu, dibatasinya oleh apa? Hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Misalnya, hak asasi saya itu dibatasi oleh hak asasi siswa saya. Itu konsepnya. Yang ketiga, tidak bisa dicabut. Nah, ada 3 jenis hak dasar, hak pokok, menurut pendapat dari John Locke, yaitu ada hak hidup, ada hak kemerdekaan, ada hak kebahagiaan. 3 hak ini adalah hak dasar atau hak pokok. Artinya adalah setiap manusia itu mempunyai 3 hak itu tanpa memandang statusnya seperti apa.
kok bisa sebuah hak asasi tidak bisa dicabut? Ya iya, hak asasi itu tidak bisa dicabut oleh manusia. Nah, pengertiannya gini, oleh manusia lainnya. Hak asasi manusia hanya bisa dicabut oleh kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memberikan hak asasi. Pak, bagaimana kalau misalnya ada hakim memutuskan hukuman mati bagi seseorang narapidana? Apakah itu mencabut hak asasi? Oh, tentu saja tidak. Keputusan hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada seseorang narapidana itu artinya ada pelanggaran-pelanggaran yang telah diperbuat oleh si narapidana tersebut. Itu ya, itu maksud tidak bisa dicabut. Yang kedua, tidak bisa dibagi-bagi. Artinya hak asasi itu satu paket. Tidak bisa dipilah-pilah ataupun dibagi-bagi ke yang lain. Misalnya, saya punya 3 jenis hak asasi itu. Saya mau bagikan saja hak kemerdekaan saya buat siswa saya. Saya biarkan aja yang penting hidup saja. Saya punya hak hidup, gak apa-apa, gak merdeka, gak bahagia juga. Gak bisa seperti itu. Artinya itu harus satu paket. Harus satu paket. Jadi jelas ya, bahwa hak asasi itu tidak bisa dibagi-bagi. Itu satu paket. Ketika kita diciptakan oleh Tuhan, maka melekat 3 hak itu. Hak hidup, hak bahagia, hak kemerdekaan. Tentu saja dengan perspektif masing-masing. Bisa menggunakan perspektif agama yang diyakini atau perspektif ideologi. Nah, kemudian kan selalu ada bahasa ataupun statement, pernyataan yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang atau mendahulukan kewajiban daripada hak. Dua pernyataan itu benar adanya. Mengapa? Karena jelas hak dan kewajiban asasi itu memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Artinya adalah hak asasi dapat diperoleh setelah menunaikan kewajiban asasinya. Jadi hak asasi itu merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban oleh seseorang. Contoh, ketika kita dapat menikmati hak hidup kita dengan nyaman dan tentram, artinya adalah ada satu kewajiban di sana, adalah kita pun harus menghormati hak hidup orang lain. Ketika kita menikmati hak asasi kita, di sana tersirat bahwa kewajiban asasi orang lain terhadap diri kita itu terpenuhi. Jelas ya? Jadi benar sekali ketika ada pernyataan bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang, karena memang hak dan kewajiban itu memiliki hubungan sebab akibat. Tidak bisa kita menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Misalnya, kita selalu aja menuntut hak bahagia, hak merdeka, sementara kita menindas orang lain, tidak bisa seperti itu. Ataupun tidak bisa kita selalu melakukan kewajiban, tapi kita mengabaikan hak kita, tidak bisa juga seperti itu. Misalnya, Anda berhak mendapatkan nilai dari saya, maka Anda mengerjakan berbagai macam tugas, tapi saya tidak memeriksa tugas Anda, tidak memberikan nilai kepada Anda. Nah, itu berarti ada permasalahan di sana. Jelas ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam konsep hak asasi dan kewajiban asasi ini, kewajiban asasi
sama halnya dengan hak asasi itu melekat pada setiap orang dalam statusnya sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang menjadi kewajiban asasi kita adalah menghormati hak asasi orang lain. Ketika kita menghormati hak asasi orang lain, maka otomatis hak asasi kita pun akan terlindungi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya hak dan kewajiban itu tidak seimbang dilaksanakannya, diwujudkannya? Maka di sana akan terjadi yang disebut dengan pelanggaran HAM. Jadi secara sederhana, pelanggaran HAM itu artinya adalah pelanggaran kewajiban asasi manusia. Ketika seseorang mengingkari kewajiban asasinya, yaitu menghormati hak asasi orang lain, maka di sana sudah terjadi yang namanya pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu terjadi karena hak asasi seseorang itu tidak dihormati, tidak dilindungi, tidak dijamin oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Bisa manusia secara individual, bisa manusia dalam arti kelompok manusia, atau bisa juga oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah. Kemudian apa sebenarnya pelanggaran HAM menurut secara yuridis? Nah, ini sudah diatur. Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 Angka 6 disebutkan bahwa pelanggaran HAM itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi jelas ya. Tadi definisi ini sudah saya sederhanakan sebelumnya. Nah, kemudian bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM adalah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang menyerang hak asasi orang lain dengan tujuan menelantarkan, mencemarkan, hingga menghilangkan kewenangan pada diri orang lain. Nah, seperti apa bentuk-bentuknya? Pelanggaran HAM itu banyak sekali. Nah, tapi dapat kita klasifikasikan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, disebutkan ada dua golongan besar pelanggaran HAM, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Kejahatan kemanusiaan itu adalah kejahatan yang ditujukan untuk merusak harkat, derajat, martabat manusia. Seperti apa? Penyiksaan, penganiayaan, penyekapan, pencekalan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Itu contoh kejahatan terhadap manusia. Yang kedua ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida ini adalah jenis pelanggaran HAM yang ditujukan untuk meluluhlantakan atau membinasakan kelompok suku bangsa tertentu oleh suku bangsa yang lain ataupun oleh pemerintah.
contoh genosida itu dulu kita pernah mengalami itu ketika zaman perang kemerdekaan. Ada gerombolan eh, pemberontak yang namanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Raymond Westerling. Westerling di Makassar itu membunuh puluhan ribu masyarakat Makassar. Di Bandung pun sama, itu contohnya. Atau di dalam yang populer di skala internasional, misalnya yang terjadi di Kamboja atau di Irak ketika suku Kurdi itu dibantai oleh pemerintah Saddam Hussein. Nah, selain dua jenis ini sebetulnya eh, ada jenis yang lain, misalnya agresi atau invasi. Agresi atau invasi itu atau penjajahan ini bagaimana sebuah negara itu menyerang negara yang lain dengan maksud untuk mencaplok atau menguasai atau menjajah negara tersebut. Ini yang yang pernah kita alami dulu ketika kita dijajah oleh Belanda. Atau sekarang yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Nah, ada beberapa hal yang sering muncul, bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul. Itu misalnya diskriminasi, yang kedua penyiksaan. Diskriminasi itu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Ini beberapa yang sering muncul, diskriminasi, penyiksaan. Dari sekian banyak pelanggaran HAM itu berdasarkan sifatnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada pelanggaran HAM ringan, yang kedua pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan itu pelanggaran HAM yang tidak menimbulkan kerusakan pada diri manusia ataupun menghilangkan nyawa manusia. Tetapi kalau dibiarkan, ini akan berbahaya, akan menjadi pelanggaran HAM yang berat kalau pelanggaran kecil ini, pelanggaran ringan ini tidak segera diselesaikan. Yang kedua, ada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu pelanggaran yang bisa berakibat pada terancamnya nyawa manusia atau rusaknya harkat, derajat, martabat manusia. Misalnya apa? Yang tadi ada pembunuhan, genocide, kejahatan kemanusiaan, agresi, ataupun invasi militer dari negara lain. Nah, itulah contoh-contoh pelanggaran. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, saya rasa pertemuan ini dicukupkan sekian. Kesimpulannya adalah bahwa hak asasi itu adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Selain memiliki hak asasi, manusia juga memiliki kewajiban asasi. Apa kewajiban asasi manusia? Kewajiban asasi manusia adalah menghormati hak asasi orang lain. Antara hak asasi dan kewajiban asasi itu memiliki hubungan sebab akibat. Artinya adalah hubungan hubungan kausalitas. Seseorang mendapatkan haknya setelah dia menunaikan kewajibannya. Nah, ketika hak asasi dan kewajiban asasi itu tidak terjalin secara seimbang, maka dimungkinkan akan terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM pada hakikatnya adalah salah satu akibat ataupun dampak utama dari diingkarinya kewajiban asasi oleh seorang manusia kepada manusia
lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, mohon tugasnya dikerjakan. Anda bisa mengirim ke saya dalam bentuk soft file-nya, ataupun Anda tulis di buku catatan, kemudian foto, kemudian kirimkan melalui aplikasi Google Classroom. Saya sudah akan menyampaikan handout materi berupa dokumen, kemudian PowerPoint-nya ini, serta tutorial bagaimana cara mengirimkan tugas melalui aplikasi Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, sukses selalu, dan ingat, jangan sekali-kali menuntut hak tanpa kita melakukan kewajiban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.